Di sini saya akan membahas tentang bab 6, tahapan pengembangan sistem informasi. Siklus hidup pengembangan sistem informasi adalah System Development Life Cycle atau siklus hidup pengembangan sistem SDLC atau siklus hidup sistem Life Cycle. Dalam rekayasa sistem serta rekayasa perangkat lunak ialah proses pembuatan serta pengubahan sistem serta model serta metodologi yang digunakan untuk dapat mengembangkan sistem-sistem tersebut. Konsep ini pada umumnya merujuk pada suatu sistem komputer dan informasi. SDLC juga ialah pola yang diambil untuk mengembangkan suatu sistem perangkat lunak yang terdiri dari tahap-tahap. A. Rencana atau planning. Perencanaan merupakan tahapan pertama di mana harus memahami alasan utama tujuan dibangunnya sistem. Selain itu diperlukan analisa data dan melakukan observasi langsung kepada pengguna. Dengan cara tersebut diharapkan dapat menentukan pengembangan apa yang terbaik untuk sistem pengguna. B. Analisis. Phase analisis merupakan tahap kedua di mana terjadinya proses investigasi atau penyelidikan terhadap sistem yang sedang dikerjakan dengan tujuan mengetahui bagaimana pengguna menggunakan sistem, bagaimana sistem bekerja, dan berapa lama sistem dapat digunakan oleh pengguna. Desain. Perencanaan merupakan tahapan ketiga di mana perencanaan dan menentukan kerja sistem dimulai dilakukan seperti desain arsitektur, interface desain program, membuat skema pada database dan spesifikasi file. Proses ketiga ini akan menghasilkan spesifikasi pada sistem. D. Phase implementasi merupakan tahapan keempat di mana rencana-rencana dari segala tahap sebelum diimplementasikan dan dilakukannya percobaan pengujian pada sistem, rencana dukungan sistem, dan juga instalasi sistem. Selain hal tersebut, implementasi dapat juga dikatakan sebagai proses mengganti atau merubah sistem yang lama menjadi sistem yang terbaru. Uji coba, testing, dan maintenance. Phase pemeliharaan merupakan tahapan kelima, dari mana biasanya dilakukan oleh user atau admin yang ditunjuk untuk menjaga sistem untuk tepat dapat beroperasi secara baik dan dapat menunjukkan kemampuan dalam kebutuhan yang diinginkan oleh penggunanya nanti. Terdapat 3 jenis metode siklus hidup sistem yang paling sering digunakan, yaitu A. Traditional System Life Cycle. B. Life Cycle using Prototyping. C. Object Oriented System Life Cycle. Tahap SDLC, tahap rencana. Pada tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan sistem informasi apa yang akan dikembangkan. Yang kedua, usulan perubahan pada sistem dan internal biasanya berisi dikarenakan adanya permasalahan yang dihadapi sistem yang lama seperti biaya operasional yang tinggi, pembuatan order yang sering terlambat, dan laporan yang tidak update. Kerangka acuan kerja. Kerangka acuan kerja mendapatkan persetujuan dari manajemen. Selanjutnya akan dibentuk tim yang dapat terdiri dari divisi-divisi yang terkait untuk menyusun kerangka acuan kerja yang menyangkut latar belakang, maksud serta tujuan, sasaran proyek, dan ruang lingkup pekerjaan. Penunjukan tim pelaksanaan. Setelah semua kegiatan di atas diketahui, selanjutnya diputuskan apakah pengembangan sistem informasi akan dilakukan oleh perusahaan atau oleh pihak konsultan. Setelah menetapkan pelaksanaan, diminta untuk memasukkan proposal pelaksanaan sistem informasi sesuai dengan acuan kerja. Menilai kelayakan proyek. Penilaian kelayakan proyek mencakup kelayakan operasional, teknis, dan ekonomis. Dalam praktek yang dominan dinilai umumnya aspek ekonomisnya dana. Kelayakan operasional menyangkut dengan apakah secara operasional sistem yang baru akan dapat dilaksanakan dengan sumber daya manusia yang tersedia dan metode training yang diberikan. Kelayakan teknis menyangkut apakah hardware atau software yang akan dikembangkan dapat tersedia jadwal pelaksanaan dan sistem keamanan data. Mengolah siklus hidup pengembangan sistem. Siklus hidup pengembangan sistem atau disebut System Development Life Cycle SDLC adalah model untuk mengurangi risiko ini melalui perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan dokumentasi secara hati-hati dari aktivitas-aktivitas lama. 5 tahap dari model ini dijelaskan sebagai berikut.
strategi sistem, inisiasi proyek, pengembangan di dalam perusahaan, paket komersial, pemeliharaan dan dukungan, dan terakhir yang bernama partisipan dalam pengembangan sistem. Partisipan dalam pengembangan sistem dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok, yaitu ke-1, profesional sistem adalah analisis sistem. Penggunaan akhir adalah orang-orang yang akan menggunakan sistem yang dibangun. Pemegang kepentingan adalah individu yang akan di dalam atau di luar perusahaan yang berhubungan dengan sistem tersebut, tetapi bukan merupakan pengguna akhir.